Hai, welcome back. Nah teman-teman, kembali lagi ketemu dengan aku, Sarah Stadnya. Masih dengan wajah yang sama, karena aku belum ada niatan untuk melakukan operasi plastik. Selain dengan wajah yang sama, di sini kita juga masih dengan kondisi yang sama, yaitu masa pandemi. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa tetap jaga kesehatannya, tetap stay at home, dan jika emang ada sesuatu yang benar-benar mendesak yang mengharuskan kalian untuk keluar rumah, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan seperti dengan menggunakan masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan juga jangan lupa selalu menjaga jarak aman. Jaga jarak aman ya, bukan perasaan kita yang berjarak. Nah, teman-teman semua, di video sebelumnya itu aku sudah sempat bahas tentang kepemimpinan. Di video kali ini aku juga bakalan bahas tentang kepemimpinan juga. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau di video sebelumnya itu aku membahas tentang pendekatan sifat kepemimpinan. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, bisa juga tonton video aku yang sebelumnya. Nanti link video yang sebelumnya juga bakalan aku cantumkan di deskripsi box. Nah, untuk kali ini aku akan khusus membahas tentang kepemimpinan, yaitu pada bagian teori kepemimpinan. Nah, perlu diketahui, teori kepemimpinan itu ada banyak teman-teman. Ada yang disebut dengan contingency theory, ada yang disebut dengan red goal theory, dan ada yang disebut dengan leader member exchange theory. Nah, apa sih leader member exchange theory ini? Khusus kali ini aku bakalan bahas itu ya teman-teman, tentang leader member exchange theory. Apa sih yang bisa kita pelajari dari leader member exchange theory ini? Apa sih yang membedakan leader member exchange theory ini dengan teori-teori kepemimpinan yang lainnya? Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari apa sih itu leader member exchange theory. Nah, jadi leader member exchange theory ini, atau yang sering disingkat dengan LMX, adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa titik utama proses kepemimpinan terletak pada hubungan dua pihak. Hubungan dua pihak ini maksudnya adalah hubungan antara pemimpin dan pengikutnya, hubungan antara leader dan followers. Hubungan antara dua pihak ini tidak hanya terjadi antara pemimpin dengan followers atau followers dengan pemimpin, tetapi kedua hal tersebut saling keterikatan sehingga terbentuklah hubungan dua arah. Nah, perlu diketahui bahwa di awal teori ini hanya menemukan bahwa adanya dua hubungan atau adanya dua kelompok dalam suatu organisasi. Kelompok yang dimaksud itu kelompok apa aja atau hubungan apa aja? Jadi yang dimaksud itu yang pertama ada yang disebut dengan in group, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan out group. Apa sih in group dan out group ini? Yang pertama, saya akan bahas tentang in group. Nah, in group ini adalah hubungan yang didasarkan pada tanggung jawab dan peran yang diperluas dan dinegosiasikan. Apa yang dimaksud dengan peran yang diperluas dan dinegosiasikan ini adalah maksudnya itu orang dalam kelompok ini mau melakukan pekerjaan yang lebih dari apa yang telah disepakati atau apa yang telah ditetapkan dalam kontrak. Mau untuk melakukan pekerjaan yang lebih, mau untuk melakukan pekerjaan yang bukan merupakan bagiannya, orang seperti itu dikategorikan ke dalam in group.
Ketika followers mau melakukan pekerjaan lebih dari yang seharusnya dilakukan, maka di sini akan ada pertukaran yang diberikan oleh leader atau pertukaran yang diberikan oleh pemimpin. Si followers memberikan jasa yang lebih kepada leader, maka leader akan memberikan perhatian yang lebih, memberikan kesempatan yang lebih, memberikan otonomi yang lebih luas. Dan juga ketika si followers mau mengerjakan yang bukan tugasnya, mau belajar sesuatu yang baru, mau membantu tugas pemimpin, maka si followers ini akan memberikan +3 seperti apa yang kalian lihat di gambar ini. Begitu juga sebaliknya, ketika si followers memberikan +3, maka leader juga akan memberikan +3 kepada si followers atas apa yang telah dilakukan oleh si followers ini. Leader bisa saja akan memberikan promosi jabatan, memberikan kesempatan yang lebih besar, memberikan kepercayaan, dan masih banyak lagi di teori ini, masih banyak lagi nilai plus yang akan diterima oleh followers maupun oleh leader. Lalu kelompok yang kedua itu ada kelompok yang kedua atau hubungan yang kedua itu ada yang disebut dengan outgroup. Apa sih outgroup ini? Jadi outgroup ini adalah hubungan yang hanya didasarkan pada kontrak kerja. Outgroup pengikutnya hanya mau melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan tanpa adanya perluasan atau pengembangan. Mereka hanya mau melakukan apa yang telah ditetapkan di kontrak formal atau apa yang telah ditetapkan disepakati pada kontrak awal kerja. Sehingga di sini followers menukarkan sebesar 0 atau tidak menukarkan apapun, dan 0 jugalah yang akan ditukarkan oleh leader. Sehingga di sini tidak ada nilai plus yang ditukarkan. Tetapi walaupun di sini tidak ada nilai plus yang ditukarkan, apakah seorang leader akan meninggalkan mereka yang ada pada outgroup ini? Jawabannya adalah tidak. Leader tidak akan meninggalkan mereka yang berada di outgroup. Hanya saja, seorang leader hanya menukarkan sebatas apa saja yang telah dilakukan oleh si followers ini. Hanya memberikan sebatas kesepakatan kerja aja. Misalkan, Saras ambil contoh kita terlibat dalam suatu kontrak pekerjaan. Nah, di kontrak pekerjaan tersebut dideskripsikan bahwa job desk kita ABC dengan kompensasi misalkan 5 juta, dapat bonus sekian, dapat tunjangan sekian. Nah, hanya sebesar itulah yang akan diterima oleh followers, hanya sebesar apa yang sudah ada di kesepakatan atau kontrak kerja tersebut. Oke, itu tentang in group dan out group. Lalu teori ini dikembangkan tidak lagi hanya membahas, tidak lagi hanya membicarakan apa yang membedakan antara in group dan out group. Teori ini dikembangkan lagi, dibahas lagi mengenai apa sih dampaknya terhadap efektivitas kerja suatu organisasi. Setiap
kegiatan atau apapun yang kita lakukan tentunya akan memberikan dampak terhadap organisasi. Entah itu akan memberikan dampak yang positif ataupun dampak negatif. Nah, di sini ketika seorang leader mempunyai LMX yang berkualitas tinggi, maka dampaknya terhadap organisasi yaitu yang pertama tentu akan menghasilkan perputaran karyawan yang lebih rendah. Kemudian evaluasi kinerja yang lebih baik, frekuensi promosi yang lebih tinggi, komitmen yang lebih besar, sikap kerja yang lebih baik, perhatian dan dukungan dari leader yang lebih besar, partisipasi yang lebih besar, dan kemajuan karir yang lebih cepat. LMX yang berkualitas tinggi ini juga akan memberikan pengaruh yang positif terhadap motivasi karyawan, memberikan semangat yang lebih, membangun hubungan yang positif, keterikatan emosional yang lebih kuat, serta bisa juga memberikan rasa enjoy kepada karyawan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa tenang. Karyawan bekerja tidak lagi pada tekanan. Nah, teman-teman, ketika kita sudah merasa enjoy, ketika kita merasa nyaman, merasa senang, maka di pikiran kita itu akan mulai muncul ide-ide kreatif. Nah, ide-ide kreatif inilah yang akan berguna bagi organisasi untuk mencapai visi misi tujuan yang telah ditetapkan, atau bisa juga untuk mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Aduh, lumayan capek juga ya Bun, ngomong banyak gini Bun. Jadi kagum aku sama dosen, sama guru SMA aku, dan tenaga pendidik lainnya yang udah dengan sabar, yang udah dengan ikhlas membagikan, men-sharingkan ilmu yang mereka miliki kepada kita yang sebagai mahasiswa, kepada kita yang sebagai siswa. Tetapi tentu saya yakin ada saja mahasiswa yang tidak mendengarkan dosen dengan baik, tidak mengikuti perkuliahan dengan baik, tidak mengerjakan tugas dengan baik, tidak mengindahkan perkataan mereka. Nah, pertanyaannya adalah penting banget. Apakah aku, Saras, termasuk salah satu di antara mereka? Kalau kalian mau jawab, bisa kalian jawab di komentar di bawah ini ya, apakah aku salah satu dari mahasiswa itu. Oke, next kita lanjut ke bagaimana sih teori LMX ini membentuk kepemimpinan. Nah, teori LMX ini membentuk kepemimpinan melalui 3 fase. Yang pertama ada yang disebut fase stranger atau fase orang asing. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan fase perkenalan, dan yang terakhir, yang ketiga disebut dengan fase pertemanan. Nah, sebelum kita bahas 3 fase ini, perlu diingat bahwa di sini leader tidak lagi menentukan siapa kira-kira yang ke dalam out group atau siapa yang kira-kira ke dalam in group. Tetapi di sini leader sudah memberikan perlakuan yang sama, memberikan kesempatan yang sama, memberikan peluang yang sama kepada mereka semua untuk sebagai in group. Tetapi jika nantinya mereka ada yang tidak ingin untuk bergabung ke dalam in group tersebut, maka diri mereka sendirilah yang menentukan bahwa mereka akan masuk ke dalam out group. Saras ambil contoh, misalkan kita di
perkuliahan. Nah, di perkuliahan ada proses belajar mengajar juga kan. Nah, di sini Saras misalkan Saras adalah dosen. Ih, asik banget nggak tuh? Saras dosen, ada dosen pasti ada mahasiswa. Nah, Saras akan memberikan perlakuan yang sama, memberikan kesempatan yang sama, memberikan peluang yang sama kepada seluruh mahasiswa Saras untuk tergabung ke dalam in-group. Tetapi ada saja mahasiswa yang tidak mendengarkan perkuliahan dengan baik, tidak mengikuti perkuliahan dengan baik, tidak mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan di kelas, kemudian mengerjakan tugas hanya seadanya saja, tinggal minta dari teman, edit nama, kemudian kirim. Nah, itu mereka sendiri yang menempatkan diri mereka ke kategori outgroup. Nah, lalu bagaimana dengan mereka yang mengikuti perkuliahan dengan baik, aktif saat berdiskusi, mengerjakan penugasan dengan baik? Berarti mereka menempatkan diri mereka kepada kategori in group. Nah, setelah mereka menempatkan posisi mereka masing-masing, ada yang ke dalam in group dan ada yang ke dalam out group. Lalu pertukaran seperti apakah yang terjadi? Nah, di sini pertukaran yang akan terjadi adalah tentu Saras sebagai leader atau sebagai dosen di sini akan memberikan pertukaran kepada mereka yang di output berupa yang pertama pastinya tentu Saras akan lebih mengingat nama mahasiswa tersebut. Kemudian yang kedua, Saras mengetahui kinerja dari mahasiswa tersebut. Dan tentunya Saras akan memberikan nilai yang lebih terhadap mereka yang di in group daripada mereka yang berada di out group. Nah, lalu pertukaran seperti apa yang Saras berikan ketika kepada mahasiswa yang di out group? Tentu pertukaran yang Saras berikan hanya sebatas apa yang telah mereka lakukan. Nah, apakah mahasiswa yang di out group itu akan Saras tinggalkan? Tentu tidak. Mahasiswa yang di out group tidak akan Saras tinggalkan. Tetapi Saras hanya memberikan pertukaran sebesar apa yang telah mereka lakukan. Oke, sekarang baru kita bahas 3 fase tadi. Fase yang pertama yaitu fase stranger atau fase orang asing. Pada fase ini, interaksi antara dua pihak, antara leaders dan followers, umumnya dibatasi oleh peraturan, mengandalkan pada hubungan kerja. Leaders dan followers saling berhubungan di dalam peran organisasi yang telah ditetapkan. Mereka memiliki pertukaran yang berkualitas rendah. Followers patuh kepada leader hanya untuk mendapatkan imbalan ekonomi atas apa yang telah mereka lakukan. Selama fase ini, followers lebih mengarah pada kepentingan diri sendiri, belum mengarah kepada kepentingan kelompok. Di fase awal ini, seorang leader mulai mencari siapa kira-kira followers yang menunjukkan antusiasme, yang menunjukkan sikap ekstrovert, yang menunjukkan partisipasi dan juga menunjukkan kemampuan bersosialisasi. Itu jika kita lihat dari sisi leader. Lalu bagaimana ketika kita melihatnya dari sisi followers? Nah, jika kita lihat dari sisi followers, maka yang terjadi adalah seorang followers ini akan mencari pemimpin yang menunjukkan bahwa mereka mau untuk menerima pendapat orang lain, yang menunjukkan rasa kepercayaan tinggi, dan juga yang mau memberikan kesempatan atau tantangan baru untuk mereka melakukan perkembangan atau
perluasan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ketika kita sebagai followers memberikan sesuatu yang lebih kepada leader tersebut juga akan memberikan pertukaran yang lebih kepada kita yang sebagai followers. Kemudian fase yang kedua ada yang disebut dengan fase perkenalan. Pada fase ini mulai ada sedikit keterbukaan antara leader dan followers. Mulai adanya tawaran dari leaders dan followers untuk meningkatkan adanya pertukaran sosialisasi berorientasi karir, membagi lebih banyak informasi pribadi atau informasi terkait yang berhubungan dengan pekerjaan. Disinilah leader dan followers sudah mulai menilai apakah followers tertarik mengambil kesempatan yang lebih, mengambil pekerjaan yang lebih, dan tanggung jawab yang lebih. Selain itu juga untuk menilai apakah pemimpin memberikan tantangan baru bagi pengikut. Pada fase ini, kualitas dari LMX sudah mengalami peningkatan. Kualitas dari LMX di sini sudah berada pada kualitas yang menengah. Hubungan kedua pihak di fase perkenalan ini mulai mengembangkan kepercayaan dan harapan yang lebih besar untuk masing-masing pihak. Mereka juga cenderung tidak terlalu fokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi mulai mengarah pada kepentingan kelompok dan juga mengarah kepada tujuan kelompok. Yang ketiga ada disebut dengan fase perkenalan. Nah, pada fase ini LMX sudah berada pada tingkat yang berkualitas tinggi. Hubungan yang terjadi yaitu mereka telah memiliki rasa saling percaya, sikap saling menghormati, dan sikap saling menghargai yang tingkat tinggi. Mereka telah menguji hubungan mereka dan telah mendapati adanya keterikatan dan ketergantungan. Hubungan pemimpin dan anggota yang baik ialah bersifat demokratis, kontrol dan pengaruh lebih seimbang antara leader dan followers. Selama fase 3 ini, anggota sudah bisa saling mengandalkan atau saling memberikan dukungan ataupun dorongan. Contohnya, pemimpin dapat mengandalkan followers untuk melakukan tugas tambahan, dan followers dapat mengandalkan pemimpin untuk memberikan dorongan atau dukungan yang terkait. Intinya di sini followers dan leader sudah saling keterkaitan, sudah saling terikat. Next. Nah, itu adalah dari pembentukan kepemimpinan. Sekarang bagaimana teori LMX ini berfungsi? Jadi teman-teman, teori LMX ini berfungsi dengan dua cara, yaitu yang pertama mendeskripsikan atau menggambarkan, dan yang kedua adalah menetapkan. Seperti di awal tadi, ketika kamu menjadi seorang pemimpin, maka kamu akan menggambarkan atau kamu akan mendeskripsikan kira-kira siapa saja yang termasuk ke dalam in-group atau siapa saja yang termasuk ke dalam out-group. Yang kedua adalah menetapkan. Menetapkan ini berarti sama seperti pembentukan pemimpin tadi. Pemimpin sudah memberikan perlakuan yang sama, perhatian yang sama, dan kesempatan yang sama. Lalu mereka sendiri yang akan menentukan masuk ke dalam in-group atau ke dalam out-group. Perlu diingat bahwa mereka yang di out-group bukannya mereka tidak mau melakukan pekerjaan, bukannya mereka tidak bekerja, tetapi mereka yang di out-group ini hanya melakukan sesuatu yang sesuai dengan kontrak yang telah mereka sepakati di awal. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk evaluasi LMX ini? Caranya adalah dapat dengan menggunakan kuesioner singkat. Kuesioner singkat
yang meminta kepada pemimpin dan followers untuk melaporkan keefektifan dari hubungan kerja mereka. Kuesioner ini menilai tingkatan responden mengekspresikan sikap menghargai, percaya, dan menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada contoh dari kuesioner LMX. Contoh dari kuesioner LMX7. Dengan melengkapi LMX7, kita mendapat pemahaman yang lebih tentang bagaimana teori LMX ini berfungsi. Nilai yang didapat pada kuesioner merefleksikan kualitas dari hubungan antara pertukaran pemimpin dan anggota. LMX7 ini juga bisa digunakan untuk menganalisis gaya kepemimpinan. Kita dapat memaknai nilai LMX dengan menggunakan permisalan. Misalkan 30 sampai 35 itu sangat tinggi, 25 sampai 29 itu tinggi, 20 sampai 24 sedang, kemudian 15 sampai 19 itu LMX rendah, dan 7 sampai 14 itu LMX sangat rendah. Nilai tinggi mengidentifikasikan LMX yang berkualitas tinggi. Nah, teman-teman semua, dapat disimpulkan bahwa teori LMX ini membicarakan kepemimpinan sebagai proses yang terpusat pada interaksi antara pemimpin dan pengikut. Hal itu membuat hubungan antara pemimpin dan pengikut menjadi konsep utama dalam proses kepemimpinan. Oke teman-teman semua, sekian yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau apapun yang kurang berkenan di hati kalian. Jika kalian ingin tahu keseharian aku, bisa banget kalian follow Instagram aku, itu @pratnyasaras. Atau buat kalian yang hobi banget belanja online, kalian bisa juga follow account Instagram aku, Instagram allshop aku, yaitu sobatglowing01. Oke teman-teman semua, sekian yang bisa aku sampaikan. Akhir kata, terima kasih and see you on next video. Bye.